Oke, saat ini kita akan membahas bagaimana cara mengkalibrasi grinder Maquinos E75T. Adapun alat tools yang kita siapkan itu double tip, cutter, kunci L2, nomor 2 dan nomor 3, juga gunting. Nah, pertama yang kita harus lakukan adalah membuka stiker untuk knopnya. Sebelum kita membuka, posisikan knop ke paling mentoknya 0 sebagai acuan. Oke, setelah itu gunakan cutter, cari posisi pinggir-pinggiran dari stiker yang sekiranya itu tidak terlalu keras, biar mudah untuk melepaskan stikernya. Jika sudah, hati-hati biar nggak rusak juga stikernya. Ini hanya contoh, ini dari kertas. Nah, setelah lepas, cabut. Nah, pada bagian knop sendiri, untuk yang model yang sekarang di hadapan kita ini hanya ada 2 baut L, yang tengah sama yang pinggir. Nah, yang tengah itu untuk penguncinya si knop dengan as. Nah, yang kecilnya itu untuk yang kunci L2, itu untuk safety-nya. Nah, untuk posisi grinder yang sekarang ini, pada saat mentok itu sudah pisau ketemu pisau, tapi saat naik satu titik cetek gitu, nah dia nggak ketemu pisau, jadi udah agak ada selahnya lah, jadi nggak bunyi dia pisau ketemu pisau. Nah, oke. Nah, sekarang kita membahas permasalahan Maquinos yang model sebelumnya. Itu kendalanya saat grinding, si knop suka bergerak sendiri. Nah, kenapa? Itu karena untuk yang stopper untuk si knop kayak stepnya, dia ada kayak stepnya, dia tek 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 gitu kalau misalkan dirasain ya. Nah, itu kendor. Nah, bagaimana cara solusinya? Nah, biasanya untuk pada model yang terdahulu di antara 3 lubang ini, itu ada satu bautnya di dalamnya. Nah, itu kendor. Nah, bautnya itu dia ke bawah dia. Cuman karena kena getar terus, dia naik. Kendor dia. Jadi si bautnya itu nggak kayak orang bilang ngunci stepnya. Makanya ngelos dia. Nah, caranya gimana? Caranya setelah ini tadi kita buka, ini sudah mentok juga. Cari posisi dari 3 lubang ini yang ada bautnya. Biasanya karena sudah mentok, biasanya yang ini. Nah, kalau untuk yang model sekarang ini nggak model baut, tapi model biji peluru sama per, dan juga ini pakai spi penahannya dia. Jadi nggak terhindar dari kayak bautnya kendor lagi model yang sekarang. Nah, model yang dulu, jadi cari posisi yang ininya, terus cari pakai kunci L lebih kecilan lagi. Itu agak dikencengin dikit. Ingat, dikencengin dikit, bukan dikencengin sekali ataupun terlalu kenceng ya. Karena si stepper ini hanya baut, jadi dia itu kayak seperti cuman kayak gesek terus dia ke alas bagian bodinya ini. Jadi kayak model jadi ajurkan dia sebenarnya. Ajurkan, lompat-lompat gitu aja. Nah, posisi bautnya itu begini aja. Jadi karena model yang dulu itu bukan model per biji peluru sama per bisa naik turun begitu. Nah, kalau yang dulu baut aja. Jadi cuma tek tek gitu. Pindah. Nah, itu dikencengin sedikit, udah gitu coba diginin. Nah, kalau udah agak tek, ada kayak stepnya, berarti sudah pas. Itu. Nah, oke. Untuk masalah yang knop gerak sendiri saat grinding. Nah, masalah yang kedua, setelan sudah mentok tapi tidak halus. Caranya sekarang, setelah posisi ini seperti ini, kondisi sekarang seperti ini sudah pas mentok 0, kendorkan bagian ini, baut yang kecil ini pakai baut L2. Ini gunanya untuk safety element safety. Kendorkan sebentar.
kendorkan, terus naikin ke atas, terus kencengin dikit, yang penting dia nggak turun. Nah ini, nah tadi kan posisi udah 0. Kalau posisi sekarang safety-nya sudah dilepas atau dikendorkan, makanya bisa lanjut muter terus. Nah, untuk mengkalibrasi biar posisi 0 itu halus atau pisau ketemu pisau, atau anggaplah dia di tadi kan di 0 itu sudah pisau ketemu pisau untuk model yang ini. Nah, pengennya di angka di sini dah. Anggap 1 2 3. 3 titik sudah mulai bunyi. Oke, caranya. Ini tadi kan posisi 0 ya. Ini udah dikendorin naikin ke atas. Oke, langsung kita pertama putar dulu dia. Lawan jarum jam biar dia ada jedah dulu. Oke, secukupnya. Nyalakan mesin. Pakai yang continue. Nah, putar step by step sampai ketemu bunyi pisau ketemu pisau. Nah, dengar? Nah, itu artinya satu step lagi sudah mepet. Oke, matikan. Nah, bagaimana memberikan kesepertikan sekarang posisi berarti ini sudah posisi 0 nih. Posisi pas 0 karena ini sudah pisau ketemu pisau. Nah, pengennya kan agak naikkan lagi, nggak mau di 0 baru ketemu pisau. Pengennya diangkat di titik 3 sini. Oke, pas posisi seperti ini, putar lagi searah jarum jam, rasakan seperti 3 step. 1 2 3. Jika sudah, turunkan safety-nya ke bawah. Ini sebentar sebelum di setting, saya kasih lihat dulu. Nah, pada bagian das belakangnya si knob ini ada seperti penahannya. Nih, bisa dilihat bagian ini. Nah, ini ada agak ajul ke dalam. Nah, baut ini panjangnya sampai ke bawah, tapi nggak mentok sekali gitu. Nah, makanya setelan ini untuk safety. Setelah ini sudah tadi kita majuin 3 step, pindahkan baut ini, pengaman ini sampai mentok ke bagian bawah. Jika sudah, kencangkan, nggak usah terlalu kencang sekali, yang penting kunci. Nah, setelah itu mundurkan. Oke, jika sudah, nyalakan grinder. Kita putar 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, sudah bunyi. Oke, kita matikan. Nah, ini masih bisa maju lagi. Artinya sekarang ini satu kali step lagi sudah mulai kena pisau atau pisau. Oke, kita lihat berapa restnya sampai mentok. 1 2 3. Nah, artinya si pisau masih punya jedah 3 step. Jadi di sini sudah pisau ketemu pisau. Ini restnya sampai ke 0. Jadi 0 sudah mentok sekali pisau ketemu pisau. Di 3 aja sudah bunyi seperti itu. Nah, kembalikan ini. Tuh, 2 3. Nah, oke. Pasang stiker ini kembali, tapi ingat posisiin pin putih ini ke titik 3. Di sini boleh, di tengah-tengah sini boleh. Contoh. Ini contoh aja karena saya pegang handphone sendiri jadi agak susah. Oke. Nah, sekarang ini di 3 itu sudah bunyi. Nah, ini mentok di 0. Mentok. Gitu. Kalau nggak ini mau mentokin boleh ini begini, kita mentokin dulu. Terus ini kita arahin ke 0. Oke.
1, 2, 3, 4, 5. Kita nyalakan. 1, 2, 3. Nah, sudah bunyi seperti itu. Jadi pas di 4 dia nggak nempel pisaunya, tapi waktu saya turun ke 3 sudah bunyi seperti itu. Nah, yang sebelumnya ini posisi di 0, dia sudah mulai pisau ketemu pisau. Nah, posisi yang sekarang itu posisi karena kita sudah ubah jadi di 3, titik ketiga gitu, sudah pisau ketemu pisau, jadi lebih paling halus lah seperti itu. Oke, jika sudah sesuai, kembalikan stikernya, pasang, selesai. Oke, sekian cara mengkalibrasi grinder Makuinus E75T. Nah, oh ya, sebelum saya mengakhiri, untuk yang ini kita tadi kan siapkan ada double tip ya sama gunting. Nah, maksudnya itu kadang-kadang waktu kita ngupas stiker ini itu perekatnya sudah rusak lah, ambil seperti itu. Nah, kita bisa gantikan dengan double tip. Pertama kita bersihkan dulu yang stiker yang di sini, lapisan pelekatnya, dan juga yang sisaan yang masih stay di sini, biar nanti waktu dipasang tuh rata lah, nggak geradakan gitu. Oke, nah kita pakai double tip, kita tempel, kita bentuk polanya, kita gunting pakai gunting, ya kan. Nah, setelah itu lupa kupas untuk ininya, stikernya, pasang seperti itu. Oke, cukup sekian tutorialnya. Terima kasih.